Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala ID. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara jitu menghitung valuasi saham. Kanala sering dapat pertanyaan seperti ini, Min, gimana cara tahu suatu saham itu mahal atau murah? Atau berapa sih harga wajar suatu saham? Gimana cara menemukan saham yang undervalue? Terus kapan nih waktu yang tepat untuk entry ataupun untuk jual sebuah saham? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa menggunakan yang namanya valuasi. Dan di video kali ini kita akan bahas kenapa valuasi itu penting, gimana cara melakukan valuasi dengan sederhana tapi ampuh, dan gimana cara tahu suatu saham itu udah mahal atau murah. Dan yang pastinya kita juga akan bahas gimana menentukan waktu yang tepat untuk membeli ataupun menjual sebuah saham berdasarkan valuasi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Nah, kenapa valuasi itu penting? Jadi, ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita mau beli rumah nih, kita udah cocok sama sebuah rumah, terus kita ingin beli. Nah, kita akan tanya harga rumah tersebut. Nah, kita tahu bahwa harga pasar atau harga wajar dari rumah itu tuh misalnya 500 juta. Tapi si penjual malah nawarin 1 miliar. Nah, kalau Anda di posisi tersebut, apakah Anda mau beli rumahnya? Tentu nggak akan mau beli kan, karena itu kemahalan. Nah, sama halnya kayak ketika kita membeli saham. Ketika kita tahu suatu saham itu valuasinya udah mahal, kita sebagai investor mungkin akan mempertimbangkan keputusan untuk beli itu. Bisa jadi kita nggak jadi beli. Misalkan seperti saham BRI Syariah misalnya yang udah naik banyak. Nah, kalau kita hitung valuasinya, oh udah kemahalan, artinya kita bisa tunda atau kita nggak beli dulu untuk saham tersebut. Jadi, kita mencari tahu nilai suatu bisnis. Dari sana kita bisa tahu bisnisnya itu atau sahamnya itu tuh mahal atau murah. Dan valuasi ini sangat penting karena dengan mengetahui valuasi, investor tuh bisa tahu mana bisnis atau saham yang mahal, mana yang murah. Dan ini sangat membantu dalam membuat keputusan kita ketika berinvestasi saham. Jadi valuasi itu penting banget. Misalkan ada 4 bank nih, kita mau beli gitu. Tentu kan kita harus hitung dulu valuasi dari bank-bank ini, mana yang paling menarik gitu. Atau kalau kita mau beli saham consumer goods misalnya, ada Unilever, ada Mayora, ada Indofood misalnya. Nah, kita pasti kan akan analisis tuh, kita akan bandingkan kinerjanya, kita akan cari tahu prospeknya seperti apa, dan yang pasti kita akan bandingkan valuasinya juga, mana yang mahal, mana yang masih murah, mana yang harganya cocok, mana yang enggak. Nah, jadi valuasi itu komponen yang sangat penting sebenarnya dalam kegiatan analisis saham. Jadi, oleh karena itulah, valuasi itu salah satu skill yang mesti dimiliki oleh seorang investor, khususnya investor saham. Nah, gimana cara melakukan valuasi? Di video ini kita akan bahas 2 metode yang simpel tapi ampuh dan efektif. Yang pertama ada metode Price Book Value Ratio atau PBV. Jadi bayangkan sebuah perusahaan itu tuh ada nilainya gitu. Nah, salah satu nilai yang bisa kita jadikan acuan adalah nilai buku dari perusahaan tersebut. Nilai buku itu adalah nilai aset perusahaan yang tertera pada catatan perakunan. Umumnya nggak sama dengan nilai pasar. Biasanya yang dicatat adalah harga ketika aset tersebut dibeli. Nah, jadi nilai buku ini salah satu parameter yang bisa kita gunakan untuk menilai nilai dari sebuah perusahaan. Jadi, kita akan membandingkan harga atau market cap perusahaan dengan nilai bukunya. Nah, nilai buku ini tuh dapat jadi salah satu parameter nilai perusahaan. Dalam hal ini, nilai buku itu bisa kita lihat sebagai ekuitas dari perusahaan tersebut. Jadi, kalau teman-teman analisis sebuah saham, kemudian baca laporan keuangannya, misalnya seperti ini, perusahaan Sido muncul, ini potongan laporan keuangannya, itu ada yang namanya ekuitas. Nah, jumlah ekuitas Sido muncul itu adalah 3,3 triliun. Artinya, nilai buku Sido muncul itu 3,3 triliun. Nah, teman-teman bisa cek tuh, saham atau perusahaan yang teman-teman miliki atau analisis, itu ekuitasnya berapa sih? Untuk menghitung PBV ratio, kita tuh butuh beberapa data, seperti misalkan nilai ekuitas perusahaan, jumlah lembar saham perusahaan, nilai buku per lembar saham, dan harga sahamnya. Nah, supaya jelas, kita coba pakai perhitungan ya. Misalnya seperti ini, nilai buku Sido muncul, kalau kita melihat dari laporan keuangannya itu 3,3 triliun, anggap aja 3.300 miliar. Jumlah saham Sido muncul itu ada 30 miliar lembar saham. Artinya, nilai buku per lembar saham atau book value per share dari Sido muncul itu Rp110 didapat dari 3.300 miliar dibagi 30 miliar, ketemulah angka Rp110. Nah, kita lihat harga saham Sido muncul berapa sih? Oh, misalnya harga saham Sido itu 790. Artinya PBV atau Price Book Value Ratio dari saham Sido muncul itu adalah harga saham dibagi nilai buku per lembar. Tadi harga sahamnya 790, nilai buku per lembarnya itu 110, ketemulah angka 7,18 kali. Artinya Sido muncul itu dihargai 7,1 kali lipat dari nilai bukunya. Apakah ini mahal atau murah? Nah, kita perlu cari tahu nih dia mahal atau murah berdasarkan PBV. Nah, misalkan Sido muncul tadi perhitungannya PBV-nya 7,1 kali. Untuk tahu ini mahal atau murah, kita bisa bandingkan dengan PBV ratio dari perusahaan yang sejenis. Misalnya, Sido muncul consumer, kita bandingkan dengan perusahaan consumer lain, misalnya dengan Ultra Jaya, dengan Indofood, dengan Kalbe Farma misalnya. Nah, di situ kita bisa lihat kira-kira saham Sido muncul ini mahal atau murah gitu. Misalkan ini contoh datanya ya,
PBV ICBP ketika video ini dibuat itu 3,95 dan PBV Ultra Jaya itu 3,22. Sementara Sido Muncul tadi PBV-nya 7,1 kali. Artinya Sido Muncul tuh lebih mahal dibandingkan Ultra Jaya dan Indofood kalau kita lihat secara valuasi ya dari price book value ratio. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bandingkan PBV-nya Sido Muncul ini dengan PBV-nya secara historis. Misalkan PBV Sido di tahun 2019, di tahun 2018, atau di tahun 2017. Nah, nanti kita tuh bisa lihat secara valuasi tuh sekarang Sido Muncul sedang mahal atau murah kalau kita bandingkan secara historis. Nah, daripada repot-repot menghitung PBV tadi, teman-teman sebenarnya bisa gunakan aplikasi RTI Bisnis ini, karena di aplikasi itu datanya PBV itu udah langsung muncul dan kita dengan mudah untuk aksesnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan mau coba pakai RTI Bisnis, bisa nonton video tutorial yang ini nih. Linknya udah Kanala siapkan di deskripsi, jadi teman-teman gampang kalau mau cek PBV dari sebuah saham. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada metode valuasi price-earning ratio. Kalau di metode valuasi ini, kita akan membandingkan market cap perusahaan atau harga perusahaan dengan laba bersih perusahaan dalam satu tahun tertentu. Misalnya seperti ini. Untuk menghitung price-earning ratio, kita tuh butuh beberapa data. Misalkan pertama, data laba bersih perusahaan dalam satu tahun. Kemudian kita butuh data jumlah lembar saham perusahaan. Lalu kita akan hitung laba bersih per lembar saham dan kita juga butuh data harga saham. Supaya lebih jelas, mari kita contoh yang berikut ini. Misalkan ini potongan laporan keuangan dari Bank BRI. Di tahun 2019, jumlah laba Bank BRI itu 34,41 triliun rupiah. Ini naik dibanding 2018 ya. Nah, kita udah tahu nih, Bank BRI itu tuh setahun menghasilkan laba 34,41 triliun. Lalu jumlah lembar saham BRI itu ketika video ini dibuat adalah 123,3 miliar lembar. Artinya, laba bersih per lembar saham dari Bank BRI itu adalah sekitar 278. Didapat dari tadi total laba bersih dibagi dengan total jumlah sahamnya. Ketemulah angka sekitar 278. Itu adalah earning per share atau laba bersih per lembar saham dari Bank BRI ini. Nah, sekarang untuk menghitung price-earning ratio, kita akan bandingkan harga saham BRI dengan earning per share-nya tadi. Jadi, untuk perhitungan per BBRI seperti ini. Harga sahamnya misalnya 3.290 dibagi dengan EPS-nya tadi yaitu 278. Ketemulah angka sekitar 11,83 kali. Artinya Bank BRI ini tuh dihargai 11 kali lipat dari laba bersih tahun 2019. Nah, jadi kita udah tahu segitu ternyata valuasinya. Nah, berapa sih price-earning ratio yang ideal atau gimana menilai mahal atau murah suatu saham dari price-earning ratio? Sama caranya yang pertama kita bisa bandingkan dengan perusahaan yang sejenis dan sebanding. Misalnya Bank BRI kita bandingkan dengan Bank BCA, dengan Bank BNI, atau dengan Bank Mandiri. Jadi sama-sama bank dan ukurannya juga sama, bank-bank yang besar gitu, atau bank buku 4. Nah, kalau kita lihat data, perbandingannya tuh BRI price-earning ratio sekitar 11 kali, sementara bank lain seperti BCA itu 25 kali, Mandiri 10 kali, dan BNI itu sekitar 7 kali. Artinya apa? Artinya kalau kita bandingkan dengan keempat bank ini, secara valuasi tuh BRI itu termasuk yang di tengah-tengah. Dia lebih murah dari BCA, tapi lebih mahal dibandingkan bank lainnya seperti Bank BNI dan Bank Mandiri. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena market mengapresiasi saham BCA dengan valuasi yang lebih mahal. Mungkin bisa dilihat dari kinerjanya, dari kualitas banknya, kualitas aset, dan sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan analisis lebih detail. Kemudian yang kedua, kita bisa bandingkan pernya BRI tadi dengan nilai historisnya mereka. Nah, simpelnya Kanal akan share nih gimana cara tahu suatu saham mahal atau murah. Satu, tadi bisa hitung PER dan PBV-nya. Kemudian kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Kita akan dapat gambaran, perusahaan ini lebih mahal atau lebih murah dibanding perusahaan-perusahaan yang sejenis. Kemudian yang kedua, bisa juga hitung price-earning ratio dan price book value ratio dan kita bandingkan secara historis tadi. Jadi, secara historis dia seperti apa. Nah, ini beberapa tips dari Kanal ID. Tiap investor itu punya persepsi dan penilaiannya masing-masing mengenai valuasi sebuah saham. Buat Kanala, ini yang Kanala miliki dan pengalamannya Kanala, preferensinya Kanala juga. Kalau untuk sektor bank, biasanya Kanala tuh suka yang price-earning ratio-nya di bawah 10. Kemudian kalau untuk sektor batubara, Kanala suka yang price-earning ratio-nya di bawah 5. Untuk sektor consumer itu yang di bawah 15, dan untuk sektor properti price-earning ratio-nya yang di bawah 7. Ini kalau preferensinya Kanala. Kenapa bisa dapat angka-angka semacam ini? Karena setiap sektor tuh beda-beda karakteristiknya. Misalkan untuk sektor batubara, itu kan sektornya fluktuatif. Jadi Kanala lebih prefer untuk saham yang valuasinya murah banget gitu. Tapi kalau consumer itu kan relatif stabil. Jadi price-earning ratio-nya pun
kalau Kanala tuh bisa lebih tinggi lah gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan consumer memang relatif tinggi untuk valuasinya. Dan valuasi ini hanya salah satu faktor, jadi harus cek juga fundamental dari perusahaan tersebut. Nah, tips lain kalau ingin tahu suatu saham itu mahal atau murah, teman-teman bisa gunakan tips ini nih. Jadi bisa cek perusahaan itu kinerjanya oke atau baik nggak, dan lihat dari sisi price book value ratio. Kalau PBV-nya di bawah 1 dan perusahaan ini masih oke, itu salah satu tanda saham yang undervalue sebenarnya. Nah, bagaimana menentukan jual atau beli dengan menggunakan valuasi? Perlu Kanala sampaikan bahwa Kanala ID tidak pernah memakai analisa teknikal untuk menentukan entry, beli, ataupun jual sebuah saham. Kita menggunakan valuasi. Nah, kenapa nggak pakai analisis teknikal? Karena menurut Kanala seperti ini. Mindsetnya adalah membeli saham itu membeli bisnis. Nah, ketika kita ingin membeli bisnis, teknikal atau pergerakan harga itu bukan sesuatu yang relevan kalau buat Kanala. Misalnya Anda mau beli coffee shop nih. Mungkin Anda nggak akan peduli berapa coffee shop itu ditawar orang-orang kemarin. Anda akan lihat berapa sih nilai sesungguhnya dari coffee shop itu, dan baru kita lihat valuasinya. Nah, itulah alasan kenapa Kanala nggak menggunakan technical untuk membeli sebuah saham. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya kalau Kanala ID untuk entry point atau untuk beli? Kanala tuh akan melihat saham yang biasanya yang murah, yang undervalue, atau yang wajar harganya. Nah, kenapa beda-beda kategorinya? Karena case-nya bisa beda-beda, tapi kita biasanya cari akan saham yang valuasinya murah atau yang sedang undervalue. Nah, caranya gimana? Tadi bisa lihat dari price-earning ratio dan price book value ratio. Kita bandingkan dengan perusahaan lainnya sejenis, kita bandingkan secara historisnya, dan ketika valuasinya murah, disitulah Kanala akan membeli. Nah, kapan Kanalanya menjual gitu? Sama, kita juga akan lihat valuasi lagi, apakah sahamnya udah kembali ke harga wajar atau sudah overvalue atau bahkan kemahalan. Cara taunya gimana? Lagi-lagi lihat dari price-earning ratio dan price book value ratio. Kita bisa bandingkan secara historis atau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis gitu. Kalau suatu saham tuh udah overvalue atau udah kembali ke harga wajar, biasanya Kanala akan jual saham tersebut untuk realisasikan profit. Tapi ini hanya berlaku untuk saham-saham yang kita hold dalam periode yang pendek. Kenapa? Karena ada saham yang memang Kanala fokus untuk pegang dalam periode yang sangat panjang, misalnya belasan tahun atau bahkan puluhan tahun. Nah, untuk saham-saham semacam itu kita mungkin nggak akan jual, tapi yang kita incar capital gain-nya dalam periode pendek, kita pakai metode valuasi tadi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa nonton beberapa video ini nih, seperti cara untung besar dan analisa saham MBAP. Di situ Kanala bedah case-nya, gimana memakai valuasi untuk menemukan saham yang menarik dan meraih cuan dari sana. Atau seperti yang Kanala alami di saham BFI Finance. Kanala udah sharing di video ini, linknya juga ada di deskripsi, teman-teman bisa tonton. Dan bisa juga lihat saat pengalaman Kanala meraih untung ketika masa pandemi di saham BRI dan HMSP. Itu pure kita menggunakan valuasi dan strategi investasi yang tadi udah dibahas gitu. Nah, sekian dulu video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen dan jangan lupa untuk subscribe ya.